Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Humaira dengan nomor induk mahasiswa 2004060111. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Samudra Langsa. Baik di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas empiris. Berdasarkan pengertiannya, validitas empiris itu adalah sebuah instrumen yang diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Suharsimi mengatakan bahwa sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila instrumen tersebut telah teruji berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, validitas empiris itu adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan. Jadi, contohnya tuh kayak gini. Kita dikatakan seorang yang jujur oleh sekelompok masyarakat gitu apabila kita memang memiliki pengalaman yang sebelumnya bisa dikatakan bahwa kita itu jujur gitu. Nah, selanjutnya validitas empiris ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada validitas ada sekarang. Nah, validitas ada sekarang ini adalah validitas yang diuji dengan cara membandingkan antara hasil tes sekarang dengan hasil tes pengalaman di masa lampau. Contohnya itu hasil tes matematika buatan guru dengan hasil tes matematika yang standar. Kita kan tahu bahwa tes matematika yang standar ini kan sudah banyak pengalamannya gitu kan. Bahkan untuk pembuatan soal matematika gitu biasanya dalam ujian biasanya soal-soal yang keluar itu soal-soal yang dibuat oleh tim soal yang sudah memang memiliki nilai standarnya gitu kan. Nah, jadi sebagai perbandingannya gitu, kita ingin menguji apakah tes matematika buatan guru ini mampu menyamakan dengan tes matematika yang standar gitu. Nah, apabila hasil tes dari matematika yang buatan guru ini mampu menyamakan dengan hasil tes matematika buatan guru, maka nilai validitas empiris dari tes matematika yang buatan guru ini tinggi gitu. Nah, apabila hasil tes matematika buatan guru ini tidak mampu menyamakan dengan hasil tes matematika yang standar, maka tes matematika yang buatan guru ini perlu dikaji ulang gitu. Mana kriteria yang sekiranya belum mengena gitu di tes matematika yang standar. Nah, yang kedua itu ada validitas prediksi. Yang kedua tadi ada validitas prediksi. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki ramalan atau prediksi apabila tes tersebut mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya itu tes psikotes. Kenapa dengan tes psikotes? Karena tes ini mampu meramalkan bagaimana kemampuan belajar siswa itu gitu. Misalnya gini kan, pada saat kita masuk SMA gitu kan, sebelum kita masuk ke jurusan yang sebenarnya, kita kan ada diberikan tes psikotes kan, untuk menentukan apakah kita nantinya bakal masuk ke jurusan IPA, IPS atau bahasa gitu. Nah, masing-masing dari jurusan ini kan mempunyai skor maksimumnya kan, misalnya untuk jurusan IPA tuh rentangnya dari 80 misalnya gitu kan, dari 80 sampai 90 misalnya. Nah, ternyata pada saat kita melakukan tes psikotes, lalu di akhir kita memperoleh hasil yang
berada di rentang jurusan IPA. Nah, untuk hasil tes psikotes itu, maka seorang siswa yang mendapatkan nilai yang di rentang jurusan IPA itu, maka tes ini mampu memprediksi, oh, kalau si siswa ini bakalan mampu untuk mengikuti semua pelajaran yang ada di jurusan IPA. Nah, apabila hasil tes yang diperoleh apabila hasil tes yang diperoleh si siswa itu tidak mencapai skor maksimum untuk masuk ke jurusan IPA, maka hasil tes ini juga mampu memprediksi bahwa si anak ini nanti tidak akan mampu mengikuti pelajaran, tidak akan mampu mengikuti semua pelajaran yang ada di jurusan IPA, kayak gitu. Selanjutnya itu ada validitas butir. Validitas butir itu adalah ketepatan yang dimiliki oleh sebutir soal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan tes dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur melalui butir soal. Cara untuk melakukan validitas butir ini adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh tiap-tiap butir soal dengan skor total gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.